everyone, balik lagi di Youth News Talk episode pertama di tahun 2022. Nah, hari ini aku Natasha bakal temenin kalian nih untuk berguru dengan narasumber kita yang pastinya akan memberikan insight-insight baru buat kita. Nah, langsung aja, ini dia Ko Yunus. Yeay. Halo Natasha. Hai Ko Yunus. Apa kabar? Baik dong. Ko Yunus gimana? Sehat? Baik juga, tentu saja. Iya. Ko, thank you ya sebelumnya udah mau main nih ke Youth News Talk. Sama-sama. Di tengah kesibukan Ko Yunus, aduh Ko Yunus sih pasti sibuk banget. Ko, tapi kita kenalan dulu ya Ko ya. Oke. Ko Yunus umur berapa sih Ko? 36. 36. 36. Kalau sekarang tuh pekerjaannya lagi apa? Atau kesibukannya lagi ngapain? Oke, kalau pekerjaan aku itu konsultan pajak. Konsultan pajak. Iya, jadi kalau saat ini dengan regulasi-regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, ya lumayan sibuk sih. Tapi puji Tuhan kalau ada regulasi baru, artinya ada job, ada peluang gitu. Yes, jadi selalu diberkati terus karena Amin. ada regulasi-regulasi tadi ya. Betul. Oke. Tapi nih kalau aku juga dengar Ko Yunus tuh pegang peranan penting di bidang keuangannya gereja. Itu Ko Yunus ngapain sih? Ngatur apa tuh Ko? Oke, kalau peranan penting, saya rasa semua penting ya. Iya. Khususnya dalam bidang pelayanan. Nah kebetulan kalau di gereja, saya di kemajelisan di bagian keuangan, spesifiknya di bendahara. Oh, bendahara. Gitu, betul. Dan ya karena background saya accounting, ya. jadi kaitan dengan bendahara, ya masih related dan saya rasa ya itu talenta saya juga ya dari Tuhan ya. Ya makanya saya bisa mengerjakannya gitu. Wow, nice. Berarti memang Ko Yunus tuh udah cukup lama. Tadi bekerja sebagai konsultan pajak berarti udah berapa tahun tuh Ko? Konsultan pajak, kalau gelutinnya dari 2008 as junior di salah satu kantor konsultan pajak. Berarti memang udah lama bergelut di dunia keuangan lah ya Ko, di financial industry. Bisa dibilang seperti itu ya Ko ya? Tapi financial mungkin nggak spesifik di financial ya. Aku mungkin lebih spesifik di accounting ke tax gitu. Oke. Nah Ko, tapi kan Ko Yunus pusing nggak sih Ko kayak ngurusin pajak, kan berarti ngurusin duit orang ya? Kayak tiap hari bersinggungan nih sama duit gitu. Kurang lebih. Dibilang pusing mungkin karena dari kecil suka yang namanya urusan uang itu pasti ada ketertarikan, betul. Jadi kalau ngomongin dari kecil, saya udah mulai coba-coba usaha kecil-kecilan dulu. Ada yang namanya, memang ini nggak patut dicontoh ya, berhubungannya sama parented industry gitu loh. Jadi kalau dulu karena saya suka musik, terus dulu kalau zaman saya SMP SMA banyak sekali teman-teman yang request mau dong lagu A B C D E tapi dalam satu kaset gitu loh. Jadi karena saya memang hobi musik, betul, dan saya punya banyak koleksi, mereka minta saya, udah deh kamu aja yang rekamin gitu loh, tapi saya request A B C D gitu lagunya. Lumayan itu menghasilkan banget, tapi pada akhirnya uangnya saya belikan lagi untuk musik lagi gitu. Ya ini nggak boleh ditiru ya, kan itu piracy. Say no to piracy. Tapi itu tuh memulai bisnis dari mulai kecil itu karena dorongan keluarga gitu, misalnya dari orang tua, atau emang kayak kepinginan dari Ko Yunus sendiri? Kalau ini mungkin mencontoh kepada orang tua, karena orang tua memang background mereka adalah usaha sendiri. Mereka wirausaha bergerak di bidang usaha konveksi, yaitu bikin baju gitu ya. Mulai dari potong kain sampai menghasilkan produk baju jadi. Mungkin melihat usaha orang tua ya termotivasi juga ya untuk usaha sendiri ya. Belajar bisnis itu dari orang tua langsung. Betul, basicnya pasti dari situ. Gitu. Tapi kalau ceritanya gimana bisa sampai konsultan pajak, karena memang sering-sering ketemu orang gitu ya. Kamu kok bisa jadi konsultan sih? Papa kamu konsultan ya? Jawabannya bukan. Nah kalau ngomongin kenapa jadi konsultan, itu bener-bener purely pimpinan dari Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi ceritanya itu ketika saya kan basicnya accounting dari Universitas Atmajaya. Kalau ngomongin anak accounting, pasti ketika ditanya mau kerja di mana, jawabannya pasti mau di Big Four, kantor akuntan publik gitu ya. Jadi sampai semester 7 pun masih kepikirannya begitu. Kemudian di semester 7 itu ada yang namanya mata kuliah praktek perpajakan. Di situ ketika udah menjelang akhir-akhir kuliah, udah mau ujian akhir semester,
dosennya itu samperin saya, dia tanya, kamu mau kerja nggak, katanya. Saya lihat kamu bisa nih di bidang pajak, begitu. Saya pikir kenapa enggak gitu ya, ditawarin seperti itu anak kuliah pasti seneng banget. Kesempatan ya kok ya, betul kenapa nggak banget. kita ambil? Betul banget. Akhirnya saya bilang mau, langsung saya bilang mau gitu kan. Akhirnya dia referensikan ke temennya yang memang punya kantor konsultan pajak. Kemudian saya diteleponi untuk ikut tes, saya ikut tes, kemudian tahap berikutnya interview, dan akhirnya saya diterima bekerja di sana. Jadi ketika saya wisuda, saya ingat banget, wisudanya Sabtu, Seninnya saya langsung kerja di sana. Wow, nice banget ya kok ya. Jadi nggak ada apa ya kayak lagging time untuk nunggu-nunggu cari kerjaan. Makanya gitu saya bilang ya. puji Tuhan banget sih, itu pimpinan Tuhan. Kemudian ketika kerja di kantor konsultan pun demikian. Saya ingat banget ketika di interview, dia jelaskan bahwa kita di sini ada career path-nya, mulai dari junior, senior, supervisor, sampai manager gitu ya. Akhirnya pun bisa menjadi partner kalau memang dari partner ataupun foundernya itu memang bersedia untuk merasa klik gitu ya sama calonnya ini sampai akhirnya dijadikan partner. Nah kemudian ada satu pertanyaan dari yang interview saya, goal kamu apa mau kerja di sini? Ketika ditanya seperti itu saya langsung bilang, saya mau capai semua career path-nya. Langsung saya jawab seperti itu gitu ya. Kemudian pada prakteknya ketika bekerja, mulai dari junior dulu tentunya. Gajinya tahun 2008 saya ingat banget 2 juta rupiah per bulan. Itu udah termasuk oke nggak kok di zaman itu? Sedang lah, nggak dibilang tinggi. Kalau dibandingin sama kantor akuntan publik, jauh. Justru. Mereka seingat saya start from 3 something lah. Kalau kantor akuntan publik saya di 2 gitu kan. Tapi ya saya tetap menerimanya. Terus kemudian saya lihat juga ini suatu peluang saya juga nih untuk kedepannya saya bisa berwirausaha sendiri gitu loh. Kemudian ketika saya jadi junior, pekerjaan junior apa saat itu? Tukang fotokopi. Oh ya? Itu nomor 1, yes. Jadi tukang fotokopi tapi dapat gaji 2 juta. Bukan cuma tukang fotokopi. Kemudian yang kedua tukang rekap. Jadi misalkan ada rekening koran, kita harus rekap semua data yang disitu. Bayangin rekening koran kita harus semua input ke Excel gitu ya. Kemudian yang ketiga filing. Ya, ada dokumen kita disuruh beresin dari berantakan harus jadi rapi. Itu saya benar-benar mengalami hal itu dan banyak memang tidak sedikit yang mengeluh pada akhirnya, bukan saya tapi teman-teman gitu ya. Ini kok kerjaan begini amat gitu, tukang fotokopi, tukang rapi-rapi, beres-beresin barang gitu ya. Kemudian saya jalani itu dan ketika saya sudah mencapai tahap senior, saya baru merasakan ternyata ini adalah basic yang sangat baik gitu loh. Kalau ngerekap, ketika kita sudah bisa rekap, itu melatih kita untuk konsentrasi. Sampai akhirnya dari banyak yang human error, sampai akhirnya kita bisa melakukan dengan baik. Lebih teliti Betul. lagi. Kenapa? Karena ketika kita udah naik level, tugas kita adalah bukan itu lagi, tapi mereview. Gitu loh. Jadi udah ada langkah yang lebih lanjut lagi lah. Kemudian dalam hal filing, ternyata itu penting sekali. Ketika udah di level supervisor, manajer itu taunya adalah tiba-tiba dia bisa melontarkan satu pertanyaan. Gimana sih klien A? Sementara kita bisa pegang sampai 40 klien. Kamu bayangin kalau tiba-tiba kita lagi kerja ditanyain, ketika kita ditanyain bagaimana klien A, kita nggak bisa yang namanya gelagapan, kita harus buru-buru buka apa yang udah kita filing, memberikan jawaban. Jadi berarti kan kita kayak istilahnya mengenal 40 klien kita itu ya? Betul. Dan saya merasa dengan pekerjaan yang paling dasar itu, yaitu beresin dari berantakan jadi rapi, itu ternyata berguna ketika kita sudah berada di level tertentu, di mana membuat kita terpola gitu loh. Ketika ada satu pertanyaan, apalagi kalau itu kan baru dari manajer ya. Kalau dari partner, bayangin aja, partner udah melontarkan pertanyaan, kita nggak bisa jawab, udah deh skakmat. Nah makanya kayak maksudnya kita itu nih awal-awal yang kayak masuk pekerjaan gitu, seringkali tuh kadang juga suka ngeluh, malah ngeluh kenapa sih pekerjaannya dikasihnya yang kurang penting gitu, istilahnya kurang penting. Padahal kalau kita lihat lagi nanti nih ya, ketika kita misalnya udah naik jabatan dan ngeliat ke belakang, ternyata hal itu berguna banget. Betul banget. Dan tentunya tadi 3 pekerjaan itu tuh yang sering, tetapi ada pasti dari senior memberikan pekerjaan yang berhubungan related langsung ke pajak tentunya. Dan saat itu
Saya ingat banget saya incasnya adalah ke 2 senior, 1 supervisor, dan 3 manajer. Jadi di sana ada beberapa manajer, saya tapi ke 3 manajer gitu ya. Mereka memberikan setiap tugas yang berbeda-beda. Ada yang namanya benar-benar tax, purely tax, ada accounting service, ada yang namanya payroll. Apa aja itu bedanya? Kalau tax ya pasti berhubungan dengan semua jenis pajak yang harus dianalisa dari satu perusahaan. Ini udah rumit banget nih kok ya tentang pajak nih, rumit nih beneran. Kayak kita orang awam yang mendengar pajak tuh kayak istilahnya apa ya? Ya ini complicated banget dan pasti butuh orang yang expert gitu. Makanya seringkali kalau misal berurusan dengan pajak larinya ke ya gitu konsultan-konsultan pajak. Betul. Nah kemudian kalau lanjut, yang kedua accounting service, bagaimana kita menyajikan laporan keuangan dari data mentah yang di-provide sama klien sampai akhirnya bisa menjadi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga payroll itu berhubungan dengan mereka punya data karyawan sekian banyak, bagaimana menghitung PPh pasal 21-nya. Gitu. Jadi dari 3 manajer yang incas ini bisa memberikan pekerjaan kepada setiap orang gitu yang ada ya. Dan saya memang berasa sih kalau dia khususnya kenapa manajer bisa kasih pekerjaan kepada 1 orang senior banyak sedikitnya gitu ya. Misalkan di kantor ada 3 senior. 3 senior ini bisa workload-nya bisa beda-beda. Ada yang banyak banget ya. Kalau saya perhatiin dulu senior ada yang suka lembur banget gitu ya. Ada yang tenggo. Jam 5 jadi senior pun pulang. masih ada yang tenggo? Ada. Tapi kalau saya lihat workload-nya dia memang lebih sedikit. Dan kalau saya perhatikan kenapa mereka bisa dapat lebih sedikit, karena tingkat kepercayaan daripada supervisornya gitu loh. Jadi ada senior yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Yang banyak itu karena memang dia bisa absorb dan pada akhirnya ya hasil kerjanya tetap bagus gitu loh. Dan itu yang saya rasakan sih, memang ketika dikasih pekerjaan ya kita harus tahu dulu job desk-nya apa. Job desk-nya apa, kalau memang kita bisa ambil, kita harus ambil kesempatan itu. Jangan kita tolak, karena dengan kita terima, kita bisa belajar banyak sih. Tapi tentunya ya kitanya juga harus siap dulu ya, karena once kita siap, kesempatannya ada, pasti jadi lebih maju lagi. Apalagi dulu di sistem di kantor saya ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu dilakukan 1 tahun 2 kali. 6 bulan dan 12 bulan. Di bulan ke-6 dan bulan ke-12. Tapi dari supervisor langsung? Oke, dari yang usernya kita, betul. Kalau saya senior berarti supervisor, si supervisor oleh manajer, manajer oleh partner. Gitu. Tetapi tahapan awalnya adalah kita dibagikan 1 lembar kertas. Di situ scoring dari nilai 1 sampai nilai 5. Gitu. Semua berhubungan dengan kinerja kita. Disiplin, kemudian self awareness, pertanyaan dan seperti itu. Cuman self awareness kita harus isi. Menurut diri kita sendiri, poin kita 1 atau 5 dari 1 sampai 5. Justru paling susah tuh menurut aku ya kalau menilai diri sendiri. That's right, betul sekali. Dan itu yang dilakukan oleh kantorku dulu. Dibagiin kertas kita nilai diri sendiri dulu, gitu kan. Kalau kita pede banget bisa kasih diskor 4 gitu ya dari 5 gitu kan. Tapi dari pengalaman Ko Yunus gimana? Kasih skor ke diri sendiri itu gimana? Kalau aku mostly kebanyakan 4 sih aku kasih gitu. Karena memang ya pede tadi aku ya. Betul, karena ya aku berasa juga bagaimana tanggapan usernya aku ke hasil kerja aku kan. Kalau misalkan tanggapan dia jelek ya nggak mungkin aku berani kasih 4 gitu. Nah pada akhirnya setelah kita isi kita akan dievaluasi 4 mata gitu dengan usernya kita. Dia akan setuju atau tidak atas penilaian kita. Kalau setuju kalau tidak setuju bukan berarti dicoret menjadi lebih rendah. Bisa dinaikkan lebih tinggi kalau dia benar-benar lebih puas lagi. Gitu, kita isi 4 dia bisa ganti 5 kalau memang dia benar-benar puas. Pada akhirnya hasil evaluasi itu dirata-ratakan. Kemudian jadi setiap setahun 2 kali dapat rapot gitu rasanya ya, dari HRD panggil, dikasih ini hasil evaluasi kamu gitu ya. Dari skor itu menentukan yang pertama kenaikan gaji, yang kedua promotion, yang ketiga bonus. Gitu. Berarti memang insentifnya itu dari evaluasi itu dulu ya Ko ya. Betul. Jadi kayak kita tuh sebenarnya semangat kerja supaya ya
nggak harus dicontoh ini ya, tapi maksudnya kayak istilahnya supaya evaluasi kita nanti di akhir supaya bagus. Betul. Dan itu menurut aku suatu pola yang baik sih yang aku rasakan ya dari kantor ya. Dan persaingan sama teman-teman pun sehat gitu, bukan yang saling gontok-gontokan ataupun saling menjebak atau bagaimana, enggak, karena kan setiap user kita beda-beda gitu ya. Dan ini memang objektif banget penilaiannya gitu. Nah tadi kan Ko Yunus bilang ya kalau misalnya insentifnya itu maksudnya setelah hasil dari rapotnya tadi, evaluasinya tadi bisa berupa kenaikan gaji, bonus, dan itu kan promotion. Promotion gitu kan. Berarti kan itu nanti ujung-ujungnya akan menambahkan nilai di uangnya nanti ya Ko ya. Pada akhirnya, uang di akhirnya nanti. Betul. Nah jadi aku tuh sebenarnya kayak melihat ternyata uang itu nggak selalu kayak apa ya, ada sisi positif yang bisa kita ambil karena uang itu sebenarnya bisa mendorong kita untuk mencapai target-target kita gitu ya nggak sih Ko? Kayak kalau misalnya kita nih punya target misalnya pengen liburan akhir tahun ke Kapadokia deh, ke Kapadokia, tapi kan kita harus mengejar target-target kita yang kecil sebelumnya itu kan Ko. Nah salah satu masalah yang anak muda itu seringkali kelupaan Ko, bikin targetnya itu kurang memasukkan target keuangan mereka. Iya nggak sih Ko? Padahal uang itu ya didapatkan di akhir, tapi cara mengelolanya itu di tengah-tengah masih seringkali kelupaan. Iya. Ko Yunus pernah nggak Ko kayak ngerasain pas waktu itu zaman baru-baru kerja ya Ko ya? Jadi mengejar aja nih tadi insentif-insentif yang tadi, tapi kelupaan untuk mengelola selama perjalanan mencapai insentif tadi gitu kok. Oke. Bersyukur sih saat itu karena aku goalnya apa, aku selalu ada catat dulu. Goal aku apa, misalkan kayak aku S junior, goal aku apa sih gitu. Yang pasti goal pertama adalah bisa naik ke senior, itu udah pasti. Terus yang kedua, kalau dari segi salary, kalau dari segi financialnya, yang tadi misalkan gaji 2 juta per bulan as junior gitu kan. Nah, yang pertama aku langsung plot-plotkan itu adalah dibuatkan persentase gitu. Yang pertama adalah persentase saving dulu gitu ya. Yang kedua baru persentase expense, di dalamnya termasuk ada persembahan tentunya. Gitu. Jadi, nah apalagi waktu itu memang aku as junior, aku masih kayak lebih ke numpang ke orang tua kan, benar, ya kan, makanan masih disediakan sama orang tua gitu kan. Paling dari segi transportasi aja yang kau tanggung sendiri. Kayak dulu aku punya motor, ya udah buat bensin, buat cicilan bayar motornya tentunya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk urusan makan, aku dulu bahkan ketika kerja aku masih bawa bekal ya? Iya, bawa bekal dari rumah, makan di kantor, dimana yang kelihatannya seperti kayak anak mami ya. Kelihatannya gitu, apalagi orang kantoran ya. Tapi itu membantu banget loh. Iya, betul. Bekal tuh kita bisa saving kayak cukup lumayan. Betul, that's gitu right. Dan untungnya aku nggak sendiri ternyata. Bahkan ketika aku junior, supervisor aku aja bawa makanan juga. Jadi aku justru ketika di momen itu justru aku ada kesempatan untuk lebih banyak ngobrol sama dia gitu loh. Dia bisa kasih masukan apa segala macam gitu. Iya. Menarik banget ya kok ya. Berarti memang ya kita dari mengelola keuangan tuh sampai yang sedetail itu ya, kayak misalnya kita menghemat aja udah termasuk kita ngelola pengeluaran kita sendiri. Betul. Tadi Ko Yunus sempat mention nih yang kayak tentang persentase kita budgeting lah ya istilahnya, ngatur keuangannya Ko Yunus. Nah kalau Ko Yunus sendiri tadi kalau expense itu boleh kasih tau nggak Ko berapa persen nih? Karena aku masih numpang sama orang tua, jadi saat itu expense tuh 50%. 50% aku bisa saving. Dan saat itu pun kondisi ketika di awal aku bekerja, aku masih ada. Jadi sebelum aku bekerja, ketika aku kuliah aku ngajar les saat itu. Ngajar les, jadi ketika aku kerja masih ada beberapa anak les yang masih aku lesin. Jadi itu ada extra income lagi kan. Gitu sampai akhirnya udah bener-bener gak bisa. Udah karena kerjanya harus lembur saat itu. Udah akhirnya pure di kerjaan, kurang lebih 50% deh bisa untuk saving, sisanya expense. 50% untuk saving.
Nah, tapi kok kita kan sering kali ya adalah kepengenan gitu beli-beli barang. Misalnya sekarang yang lagi tren apa ya? Sepatu deh, sneakers nih, lagi hype gitu kan. Orang-orang di mana-mana pengennya punya sepatu baru. Nah, itu kira-kira kalau Yunus masukin budgetnya berapa tuh untuk kayak keinginan kita itu kok? Kalau ngomongin tahap awal bekerja yang tadi aku bilang 50% expense. Artinya dari misalkan let's say dari 2 juta, pokoknya 1 jutanya itu adalah expense gitu kan. Karena bagi aku saat itu ya, untuk urusan makan itu aku jarang sekali sih keluarin uang untuk makan, karena banyak kan dari orang tua kan yang aku bilang ke kantor bawa bekal gitu kan. Paling di weekend aja, momen ketika pergi sama teman gitu kan. Jadi bisa dibilang aku saving a lot sih dari bawa makanan dari rumah gitu loh. Cuman aku perlu keluarkan uang ketika weekend aja. Udah sisanya bisa untuk hal-hal yang memang berurusan dengan sama hobi ya pada akhirnya ya. Gitu. Jadi 50% itu sebenarnya tadi makan kan udah nggak ada ya. Palingan transport, hangout. Kayak gitu. Berarti emang saving 50% tuh menurut aku cukup banyak loh ya kok ya. Tapi tadi kayak misalnya persembahan atau perpuluhan ya kalau misalnya udah dapat pekerjaan kita kasih perpuluhan. Nah, perpuluhan itu dimasukinnya ke tadi dalam kategori expense. Kategori expense. Betul, berarti bisa dibilang 40% itu adalah ya urusan hangout, makanan tiap hari enggak karena bawa bekal. Terus bensin naik motor pun irit. Gitu. Itu zaman ketika masih junior. Tapi ini tadi singgung sedikit ya tentang perpuluhan. Aku ada kepo-kepo dikit nih kalau ini kayak pertanyaan aku dari dulu. Sebenarnya perpuluhan itu harus selalu kita masukinnya ke gereja atau bisa lewat mana aja kok? Kalau firman Tuhan ngomongnya apa? Ini makanya aku tanya nih ke Kak Yunus kan lebih berpengalaman. Kalau firman Tuhan kan baca firman lebih banyak. Firman Tuhan berkata bawalah ke rumah Tuhan kan. Jadi pada dasarnya kita ikutin firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilangnya bawa ke rumah Tuhan, ya kita bawa ke rumah Tuhan. Bawanya ke rumah Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita kayak bikin charity deh gitu dari 10%-nya itu kategorinya beda lagi beda ya beda lagi. Paham. Gitu. Aduh, aku baru tahu loh kayak gini-ginian. Kayak dari dulu tuh wondering sendiri kayak perpuluhan harus ke gereja atau enggak gitu loh. Iya. Oke, kok balik lagi ya. Tadi kita lagi ngomongin tentang masalah budgeting tadi. Nah, tapi Ko Yunus sendiri tuh pernah dengar gak nih ada satu rule of thumb yang biasanya tuh suka dipakai khususnya untuk orang-orang yang baru mulai belajar untuk ngelola keuangannya mereka. Yunus pernah dengar gak sih? Belum, coba kamu jelaskan. Iya, jadi dulu itu kalau misalnya kan aku emang belajar tentang finance. Nah, di finance itu pernah belajar tentang rule of thumb ini yang tentang persentase budgeting kita untuk keluaran expense dan juga saving itu 50% untuk needs kita. Terus 30% kita untuk wants atau yang kayak kita pengen, dan 20%-nya itu untuk saving and investing. Gitu kok. Sebenarnya tuh kalau misalnya budgeting ini Ko Yunus sendiri kapan tuh mulai merasa kita penting untuk ngatur budget pengeluaran dan dari pemasukan kita? Kalau aku berasa sejak aku mulai bekerja sih. Itu aku sudah ngatur. Tapi kalau ngomongin artinya kamu udah itu berdasarkan plot-plot juga ya. Tadi aku rules of thumbs ya. Iya. Cuman kalau itu kan ada plotnya untuk investment tadi 20% ya. Ya, saving and investmentnya 20%. Iya, karena memang kebanyakan orang 20% sih. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu memang bisa lebih, ya boleh lebih gitu kan. Nah, kemudian yang aku mau bahas adalah mungkin yang tadi aku laksanakan tentunya yang rule of thumbs itu. Kemudian mungkin kalau aku membahas buat teman-teman mungkin yang merasa kesulitan dalam hal melakukan plot terhadap persentase tersebut. Budgeting tadi. Terkadang mungkin kurang disiplin gitu ya. Oh iya, benar banget. Kita udah patokin nih investment kita maunya 20% nabung. Tapi pada akhirnya keluar yang tadi kamu bilang sneakers, misalnya model baru. Bisa-bisa ini mengambil plot dari saving gitu kan. Sampai ada istilah sekarang Balenciaga, balance tiada, gitu kan? Ya ampun. Maunya Balenciaga tapi balance-nya tiada, gitu kan? Bener-bener. Dan itu banyak yang terjadi sama anak-anak zaman now, gitu kan? Nah, kalau saran dari aku adalah kalian harus bisa komitmen.
Tetapi kalau ngomongin komitmen, tergantung bagaimana kita menilai diri kita sendiri dalam hal komitmen. Ada orang yang bisa ketika dia udah say commit, dia benar-benar komit. Ada yang say commit, ternyata ada gangguan datang gitu ya. Tadi misalkan sneakers bisa keganggu. Jadi lost lagi ya. Betul. Nah kalau saran saya, kalau kalian memang sudah sampai di tahap salary yang cukup untuk misalkan let's say salary 10 juta, 7 sampai 10 juta gitu ya. Kemudian kalian merasa saving saya sih sebenarnya karena saya masih tinggal sama orang tua, saya masih bisa saving di angka misalkan 40% misalnya, 30 sampai 40%. Artinya savingnya di 3 sampai 4 juta rupiah gitu kan. Terus, tapi saya ini dalam hal komitmen agak kesulitan nih. Karena kalau ada gangguan datang bisa-bisa saya mengambil posisi saving saya gitu ya. Nah kalian bisa datang sih sebenarnya ke bank pun. Ke bank pun dia menyediakan yang namanya investasi dalam bentuk yang rutin setiap bulan, dimana ketika salary kamu masuk ke rekening kamu langsung di auto debit sama mereka, tapi itu bentuknya investasi gitu ya. Banyak macam deh, ada entah itu deposito yang memang rutin bulanan, atau reksadana terproteksi misalnya, atau kalau kalian misalkan udah saatnya mengambil sesuatu yang lebih besar lagi, misalkan apa? Kalian mau beli rumah atau mau beli apartemen, kalian bisa melakukan komitmen dengan cara KPR misalnya atau KPA seperti itu. Karena itu kan sesuatu yang jelas setiap bulan, dimana kalau kalian melanggar komitmen ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Sanksi bunga. Ya kan, atau sanksi keterlambatan kan. Pasti nggak mau dong kena sanksi bunga kan. Ya udah mau nggak mau kalian akan komit gitu loh untuk itu. Mungkin kalian langkah pertama harus menilai diri sendiri dulu sih. Komitmennya bisa sampai sejauh mana. Kalau ternyata nggak bisa, kalian carilah instrumen-instrumen yang bisa membantu kalian untuk komit. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, kalau dulu tuh pas belajar ngatur-ngatur duit itu sekitar SMP mau masuk SMA, waktu itu mulai belajar untuk ngelola keuangan. Nah, ada salah satu trik gitu ya yang aku pakai supaya aku lebih komit lagi gitu loh. Nah, yang pertama aku tuh pakai aplikasi gitu kok. Aku pakai aplikasi di handphone supaya aku bisa masukin nih semua expense, atau kayak aku tuh udah keluarin duit, kan dulu duit dari orang tua ya, masih uang jajan tuh aku pakai kemana aja sih gitu loh. Nah kalau dari kayak gitu kan kita masukin tiap hari kok, udah lebih konsisten kan. Nah biasanya itu lebih ngebantu kita untuk komit karena ada reportnya. Jadi kayak kita lebih tahu lagi nih, oh ternyata udah sisa uangnya tinggal sisa segini, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah itu tuh lebih yang kayak ngingetin kita tentang masalah komitmen dan konsistensi kita dalam mengatur keuangan. Nah, trik yang kedua yang aku pakai, jadi aku pisahin rekening antara rekening pemasukan dan rekening pengeluaran. Jadi ketika nanti rekening uang masuk nih, uang jajan masuk, aku masukin ke tabungan yang A gitu ya, rekening yang A. Nah, tapi aku nanti pindahin ke rekening untuk expense. Nah itu jadi lumayan membantu banget. Jadi supaya yang uang yang tadi kita udah mau saving nggak bisa diutak-atik lagi gitu loh. Ya kita cuma bisa punyanya istilahnya ya punya rekening yang expense-nya aja gitu. Bisa juga begitu. Betul. Nanti rekening yang nggak bisa diganggu-gugat, kartu ATM-nya digunting, jangan lupa. Ya kan? Jadi nggak bisa dipakai. Digunting ya. Tapi gimana, sulit ya, kalau sekarang kan udah pakai M-Banking ya kok. Iya, itu dinonaktifkan juga. Gak usah download M-Bankingnya. Cek saldo aja bisanya. Gitu ya. Aduh seru banget nih kalau ngomongin duit tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh kok. Iya. Kok Yunus, tapi kan kita kan tujuan kita ngelola keuangan kan untuk ya kalau dalam masa-masa anak muda sekarang, Ko Yunus juga masih muda ya. Cuma maksudnya kita nih yang masih umurnya di bawah Ko Yunus, pengennya kan supaya kita tuh mencapai kata mapan nih. Kayak kita kan sekarang mungkin masih baru mulai kerja atau mungkin belum berkeluarga gitu kan. Jadi kayak pengennya tuh mencapai kata mapan atau ya jangka panjangnya lagi ya financial freedom lah ya, atau kebebasan finansial.
Nah, aku tuh lihat kalau Ko Yunus nih sekarang nih udah mapan banget nih Ko ya. Kalau mapan tuh ada level-levelnya, ada nilai-nilainya. Ko Yunus tuh bukan yang di KKM pas-pasan gitu loh. Mapannya ya udah di atas-atas KKM itu. Itu kelihatannya mungkin. Oh, kelihatannya ya Ko ya. Nah, tapi gimana sih Ko, kayak gimana waktu itu caranya Ko Yunus supaya target nih misalnya mau mapan di umur berapa? Terus habis itu kayak gimana mencapai itu, kapan gitu, apakah tercapai apa enggak gitu. Oke, kalau definisi mapan menurut kamu apa? Kalau aku sih pertama ngeliat mapan itu stabil secara finansial gitu ya, stabilan finansial. Misalnya ya pengeluaran untuk diri sendiri udah bisa ngehandle sendiri, jadi nggak dibantuin lagi sama orang tua. Paling kayak gitu sih kok kalau aku ngeliatnya. Lebih ke arah mandiri gitu ya. Mandiri, iya. Oke. Kalau Ko Yunus gimana nih ngeliat mapan itu sendiri? Kalau aku definisi mapan, kalau ngomongin dari sisi ketika aku umur 20 plus gitu ya. Oke. Kalau ngomongin lah kalau junior pasti yang tadi saya udah sharing. Terus kemudian ketika udah masuk level supervisor sih yang saya rasa saya udah harus kata mapan itu udah muncul di depan muka saya gitu lah. Yang namanya supervisor. Nah, saat itu di momen supervisor itu kata mapan itu muncul di mana saya berasa kalau mapan itu kalau saya punya rumah sendiri. Oh, punya rumah sendiri baru mapan. Betul, itu di kacamata saya saat itu. Nah, saat itu saya memberanikan diri untuk mengambil KPR tadi. Bukan rumah yang wow, rumah yang sederhana gitu ya. Ya disesuaikan lah intinya dengan porsi plot investasi kita sesuai dengan salary kita gitu loh. Di momen itu saya memberanikan diri ambil KPR. Kemudian tanpa tersadar sih ketika kita sudah komit dan kata mapan itu sudah kita udah tercapai gitu ya. Saat itu kita komit menjalani tanpa terasa nanti selesai gitu urusan mapan yang pertama. Ketika kita sudah bertambah lagi usianya, kemudian ya kalau kita pasti kita akan bekerja dengan baik. Apalagi kita anak-anak Tuhan kan. Tuhan kasih tahu kita kalau kamu bekerjalah lakukanlah segala sesuatu betul dan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia gitu kan. Itu levelnya udah tinggi banget gitu loh. Setuju. Jadi kalau kita bekerja pun pasti kita bekerja dengan sepenuh hati kita, dengan segala sumber daya yang kita punya kita curahkan gitu kan. Pasti itu akan membuahkan hasil, nggak mungkin enggak. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan berkat lagi yang lebih, mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi ke kita kan. Pada akhirnya value-nya itu ya berkaitan lagi dengan uang pada akhirnya, betul ya. Akhirnya kapasitas uang kita meningkat lagi. Nah, mapan berikutnya bisa beda lagi nih. Oh, jadi definisi mapan itu sebenarnya bisa naik-naik terus ya kok ya. Kayak maksudnya target mapan pertama itu apa? Target mapan ya berikutnya gitu ya, apa? Itu kalau dari kacamata saya sih. Kalau dari kacamata saya seperti itu. Jadi target mapan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian target mapan juga akan berbeda ketika income kita pun berbeda gitu loh. Itu kalau dari kacamata saya. Dan itu yang saya sampaikan. Jangan kita terjebak juga di dalam kondisi zona nyaman tentunya. Ya, jangan ketika kita udah mencapai target mapan pertama, kemudian secara income kita increase, tapi kita terbawa di zona nyaman. Saya udah mencapai mapan yang pertama nih, gitu kan? Nggak mau berkembang lagi. Betul. Pada akhirnya bisa jadi kita malah memikirkan urusan konsumtif tanpa memikirkan mapan berikutnya itu apa. Jadi menurut saya jadi cepat puas pada level yang pertama gitu ya. Betul. Bagi saya kita harus terus meningkat gitu loh pada akhirnya. Oke. Wow, bener-bener ini insight lagi sih buat aku. Aku baru tahu kalau ternyata mapan itu ya bisa terus berubah-berubah gitu ya. Kayak tergantung kita bagaimana mendefinisikannya sendiri. Betul. Tapi berarti kalau dari kacamata Ko Yunus, mapan yang pertama tuh nggak bisa dikecualikan ya. Kalau misalnya kayak kenapa sih udah bisa menghidupi diri sendiri tapi masih tinggal sama orang tua nih? Mungkin ya karena
belum berkeluarga, jadi masih pengen deket sama orang tua, kayak gitu. Itu mungkin bisa nggak sih kok? Bisa, tentu saja bisa. Karena kan setiap kondisi orang beda-beda. Dan tentunya ketika tinggal sama orang tua bukan berarti nggak mapan, enggak juga. Ketika kita tinggal sama orang tua, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang tua, itu bisa definisi mapan juga loh. Artinya kita memang tinggal di rumah, tapi dari hasil kerja kita bisa memberikan sesuatu untuk orang tua gitu kan. Pasti itu pun membuat mereka senang dan bangga ya tentunya. Betul gitu. Itu bisa definisi mapan juga. Iya sih. Itu salah satu step yang lagi aku mulai jalani nih sekarang karena aku baru mulai kerja. Itu adalah memberikan ya sebagian untuk orang tua, walaupun memang mungkin mereka ngelihatnya ya uang segini gitu kan. Tapi pasti mereka tuh lebih ada rasa senangnya gitu loh kok. Aku kayak ngelihat mereka menerima itu ya bener-bener seneng, dan walaupun ngomongnya kayak jangan dikasih, udah kamu pakai aja buat kamu gitu loh. Tapi kayak ngelihat mereka tetap ya udah diterima gitu, disimpan nih buat ngapain deh gitu. Itu juga memberikan kebahagiaan keluarga sendiri. Betul, that's good. Oh my god, aku bener-bener belajar banyak banget nih dari Ko Yunus. Ya kok kalau misalnya gitu, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan Ko Yunus ngomongin soal KPR, ya kan. Sebenarnya kita itu boleh nggak sih kok misalnya punya debts itu ya, pinjaman itu kira-kira berapa persen sih kok dari penghasilan kita? Oke. Kalau dari aturan bank ya, dia akan memperkirakan kita 20 sampai 40% maksimal. Kalau yang saya lihat ya aturan bank ya. Dan menurut saya itu suatu persentase yang bagus juga, 20-40%. Kalau 20% kan berkaitan dengan investasi yang tadi rules of thumbs yang kamu bicarakan. Karena kan KPR itu ya terkait dengan investasi kan, gitu kan. Karena kita berhutang bukan untuk konsumtif, tapi untuk aset kita gitu loh. Jadi bagi saya 20-40% oke. Oke, gitu. Jadi 20-40% itu masih aman kalau dia itu untuk aset yang produktif gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya mobil nih kok, kan seringkali kayak anak muda pengennya mungkin sebelum ada yang beberapa yang mungkin pengennya punya mobil dulu sebelum punya rumah. Nah, tapi kan mobil itu kan salah satu aset yang terdepresiasi ya. Betul. Jadi bisa dibilang itu salah satu konsumtif juga tuh. Betul. Nah, itu apakah kita tetap memasukkan di kategori 20-40% atau bahkan sebenarnya persentase jauh lebih kecil dari itu kok? Oke, sekarang sebenarnya definisi mobil ini kalau saya lihat perkembangan zaman sekarang itu udah berbeda-beda nih. Ada yang memposisikan mobil ini bukan untuk konsumtif nih, tapi justru ini berkaitan dengan pekerjaan dia. Misalnya apa? Misalnya dia Instagram artis mungkin yang dimana dia perlu ada mobil yang branded ataupun luxury cars, sehingga itu bisa menambah feed dia atau menambah value daripada artis ini, Instagram artis ini sendiri. Otomatis kan mobil ini tidak bisa didefinisikan sebagai barang konsumtif, ya kan? Mobil ini berfungsi untuk income-nya dia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mobil ini kalau saya lihat perkembangan zaman sekarang ini nggak bisa diplotkan sebagai sesuatu yang konsumtif sih. Jadi tergantung daripada kondisi pekerjaan kita gitu. Jadi tergantung bagaimana barang itu tuh sebenarnya bermanfaatnya seperti apa untuk kehidupan kita. Betul. Gitu. Kalau saya kalau zaman dulu ya tentu pasti saya cari mobil yang murah karena berkaitan dengan kinerja saya di kantor gitu kan. Buat apa saya punya mobil mahal-mahal gitu. Saya cari mobil yang paling murah lah bisa dibilang seperti itu. Yang penting untuk transportasi kita. Betul. Nah, kalau sekarang khususnya dulu di zaman sebelum pandemi, saya sering ketemu klien ke rumah dia, entah itu meeting di mana, di kafe mana gitu ya, di mana bisa ketemuan di parkiran ataupun di kantor dia. Jadi saya menganggap mobil saya itu ada value-nya juga nih terhadap pekerjaan saya gitu loh. Jadi baru mulai saya mencari mobil yang lebih cocok lah untuk dibawa ke klien seperti itu. Nah, kalau ini unik nih ya kok ya. Ini salah satu fenomena yang aku juga temukan akhir-akhir ini. Nah, jadi tuh ada fenomenanya tuh kalau kita membawa barang yang cukup luxury gitu ya, kan tadi memberikan value lagi kan. Nah, itu juga bisa menambahkan kepercayaan orang ke kita.
Nah, Iya. tapi sebenarnya itu salah nggak sih kok kayak kita percaya kepada seseorang itu berdasarkan apa yang mungkin dia lagi pakai gitu kok? Oke, sebenarnya ini plus minus ya. Mm-mm. Kalau saya lebih begini, kalau saya memposisikan diri saya sebagai konsultan, saya melihat klien saya seperti apa, tipikal orangnya gitu loh. Ada tipikal yang memang dia sukanya luxury Oke. gitu ya. Saya berusaha adjustment lah ke dia, walaupun nggak bisa banyak gitu kan. Ada yang dia nggak perhatiin itu, ya juga saya nggak perlu perhatikan itu gitu loh. Kalau itu dari kacamata saya ya, saya lebih ke klien gitu loh. Jadi Tapi menyesuaikan lagi betul betul. Tetapi kalau misalkan saya harus ketemu orang lain, which is saya yang sebagai klien, Oke. saya nggak perhatiin itu sih. Karena bagi saya, kalau saya sebagai klien adalah nomor satu adalah ketemu dulu bagaimana pembicaraan kita, klik apa enggak. Kalau klik baru kita bisa kerjasama. Kalau saya as klien gitu. Kalau saya as klien sih saya nggak perhatiin itu. Tapi kalau saya sebagai konsultan, saya ke klien saya memperhatikan itu. Karena saya harus adjust paling nggak bisa masuk ke ruangan dia gitu loh istilahnya gitu kan. Kalau misalkan dia lihat saya oke, ada kelihatan sedikit gitu kan, ya mungkin itu bisa jadi sesuatu yang lebih menarik bagi dia gitu loh. Ya lebih ke marketing lah ya, kalau itu ya lebih ke marketing sih menurut saya. Oke, ini menarik juga ya, ini poin yang benar-benar apa ya, aku juga baru ngeh ini akhir-akhir ini karena banyak belajar juga dan banyak melihat dari lingkungan sekitar. Oke kok, aku juga mau tanya nih ke Ko Yunus tentang masalah tadi kan KPR rumah itu bisa kita bilang salah satu investasi kita juga ya, karena menambah aset. Betul. Nah kalau Ko Yunus sendiri mulai invest itu kapan kok? Kurang lebih kalau ngomongin ini dalam hal aset tetap ya. Iya. Aktiva tetap itu level supervisor. Kurang lebih 2010. 2010. Betul. Oke. Saya baru mulai bisa mengambil KPR gitu. Ya, yang tadi saya bilang jangan menilai uang kita sedikit atau banyaknya ya, dan jangan melihat dari kacamata orang lain gitu loh. Itu dari kacamata kita sendiri. Karena kita harus menilai balik lagi ke diri kita. Betul, betul. Kita nilai diri kita sendiri. Once kita memang merasa udah siap, segera harus eksekusi lah intinya gitu kan. Kita ambil sekarang karena kan harga rumah itu kalau apalagi dari zaman dulu ke sekarang ya, berasa banget kenaikannya gitu ya. Ketika saya momen ambil 2010 harga rumah misalkan let's say 400 juta misalnya saat itu ya. Kalau sekarang itu udah 800 juta ke atas gitu loh untuk kategori rumah yang sama misalnya. Artinya apa? KPR saya yang dulu dari nilai pokok 400. Tergantung daripada persentase pokok yang kita ambil ya. Itu dari harga rumah 400 gitu kan. Cicilannya misalnya. Dulu cicilan misalkan 3 juta per bulan misal ya. Kemudian kalau sekarang harga kan 800. Cicilannya udah bukan 3 juta lagi loh. Gitu loh. Jadi yang pertama dari segi harga nilai tanah bangunannya sendiri naik. Yang kedua melatih kita untuk komitmen, ya kan? Yang ketiga tanpa terasa selesai juga pada akhirnya. Ketika udah selesai kita baru goal setting lagi. Mapan berikutnya apa? Mungkin KPR rumah yang lebih besar lagi misalkan. Atau karena kita sudah menikah, mungkin kita udah pacaran, target kita berikutnya mapannya adalah kita menikah gitu ya. Setelah menikah mau punya yang lebih besar, rumah besar lagi. Terus punya anak, mau sekolah di mana anaknya gitu loh. Jadi menurut saya itu melatih kita sih untuk bisa kita terus mengembangkan diri kita sampai akhirnya ya memang kita bisa mencapai hal-hal tersebut, intinya begitu. Oke, tapi tadi sebelumnya Ko Yunus kan bisa mengambil KPR dari waktu untuk mencapai tadi ya investasi di aset tetap itu. Ko Yunus ada nggak investasi di lain yang bisa menambahkan penghasilan lagi untuk bisa mencapai itu tuh tadi target yang punya rumah? Nah kalau saya sendiri sebenarnya lebih konservatif dalam hal investasi. Jadi kalau zaman dulu level senior gitu ya, sama teman-teman sering yang namanya main reksadana.
Oke, Kayak reksadana. dulu apa Schroders lah apa segala macem. Tapi dulu kan kita belum bisa beli sendiri, harus belinya lewat bank. Oke. Karena kita kantor di lantai 8, di lantai satunya ada bank, tinggal turun ke bawah tuh beli reksadana gitu kan. Iya. Terus pemantauannya pun gampang, tinggal di handphone, diklik refresh. Sekali, pokoknya target saya adalah naik 20% saya jual gitu. Sekali lihat naik 20% buru-buru turun ke bawah jual gitu. Kemudian kalau karena begini loh, kalau dalam hal yang agresif, saya sebenarnya ada pengalaman buruk juga, tapi mungkin ini terlalu agresif kali ya. Jadi waktu itu di tahun 2009 itu ada yang namanya investasi emas, bilangnya seperti itu. Kalau yang tahu ada yang namanya Gold Quest zaman dulu. Tapi investasi emas itu kategorinya dulu tuh udah apa tuh kok? Konservatif juga atau enggak, memang agresif? Agresif. Oh, jadi emas itu dulu agresif. Tapi dia bilangnya investasi emas tapi dia ada bumbunya gitu loh. Ada bumbu. Jadi nggak emas doang. Kalau emas kan lebih konservatif ya. Betul. Jadi dia konservatif ditambahin bumbu. Jadi dengan kita membayar sekian, kita dapat 100 gram emas, which is misalkan 100 gram emas saat itu nilainya 50 juta. Dia kita harus bayar ke dia 80 juta. Gitu. Tetapi ketika kita bayar, emasnya dipegang, dia waktu itu menunjuk satu bank gitu ya. Emasnya dipegang oleh satu bank tersebut. Tiap bulan kita akan dapat return tetap lagi sebesar kalau nggak salah 25% sampai 30% gitu loh. Nah, kalau udah ngomong return seperti itu tiap bulan itu udah bukan itu, konservatif, itu udah agresif ya. Very agresif bahkan bisa dibilang. Dan saya waktu itu tertarik gitu kan. Jadi ini Ko Yunus juga pernah masuk betul, gitu ya? Karena saya pikir kok dia berani kerja sama bank ya. Artinya ini terpercaya nih, banknya pun bank BUMN gitu loh. Bank BUMN. Jadi saya masuk gitu kan. Programnya 3 bulan. 3 bulan itu betul saya dapat return setiap bulan. Di bulan ketiga emas LM 100 gramnya itu dikasih ke saya. Jadi wah seneng dong gitu kan. Penawaran kedua, gelombang kedua. Oh, jadi dilanjutkan lagi. Iya, udah percaya sama gelombang 1, udah kemakan itu pasti ikut. Gelombang 2 nggak mungkin enggak gitu ya. Manusia ya kok ya. Iya. Kayak rasa puasnya tuh Betul. kurang terus. Ikutlah gelombang 2. Sama programnya nggak beda, tetapi di bulan kedua dapat kabar katanya owner daripada company investasi ini kabur katanya. Wah, udah kaget nih. Oke, kalau gitu udah kebayang deh ruginya berapa kan. Dari yang harga LM 50 juta kita bayar ke dia 80 juta gitu kan. Sorry kok, aku tanya dulu ya. Tadi berarti yang gelombang kedua itu harus memasukkan sejumlah uang lagi sama persis seperti gelombang 1. Oh, jadi tadi yang batch 1 itu udah selesai, udah dibalikin. Betul. Terus ini yang kedua masukin lagi. Betul. Dengan nominal yang lebih besar. Enggak. Sama. Untungnya saya enggak tambahin kapasitas. Tapi saya ambil seperti gelombang 1 yang saya ambil gitu kan. Yang tadi saya ceritain, saya lupa sih 100 gram itu 50 juta, saya lupa kasih ke dia 70 atau 80 juta gitu ya. Dengan return setiap bulan 25% sampai 30%. Bulan pertama dapat, bulan keduanya dapat kabar ownernya kabur. Terus saya pikir, wah udah kebayang deh ruginya berapa kan. Karena kan dari harga 70 sampai 80 juta itu artinya udah selisih 20 sampai 30 juta dari harga LM-nya kan. LM-nya sih di bank gitu loh. Jadi saya cuma pikir LM saya di bank BUMN, artinya saya bisa ambil LM itu gitu loh. Jadi rugi saya adalah di penyetokan pertama saya yang nilainya lebih besar. Ya itulah momen saya yang bikin saya kapok untuk urusan agresif. Jadi saya menilai, apalagi akhirnya saya baca-baca kalau ada investasi yang memberikan return lebih besar dari 30%, itu katanya jangan percaya katanya gitu kan. Ya akhirnya saya lebih ke konservatif pada akhirnya gitu. Oh, jadi tadi Ko Yunus menentukan kalau profil resiko Ko Yunus itu konservatif karena masalah pengalaman tadi ya. Betul, balik lagi ke pengalaman. Oke. Nah, tapi teman-teman nih mungkin belum tahu nih ya profil resiko itu apa sih sebenarnya dan profil resiko itu ada apa aja. Nah, kan tadi kalau Ko Yunus itu bilang konservatif. Tapi Ko Yunus itu ngomong konservatif dari awal mulai mengatur keuangan, konservatif terus sampai sekarang, atau dulu tuh pas zaman muda-muda misalnya kayak round 20s itu masih bisa dibilang medium nih,
profil resikonya atau mungkin cenderung agresif gitu misalnya kok. Oke, kalau pengalaman pertama pasti saya rasa agresif banget kali ya. Kalau urusan reksadana aja saya ambil pilihan yang paling high risk, high return. Itu yang saya pilih gitu. Cuman saya berasa di momen-momen tahun 2009 2010 bener-bener high return sih saat itu ya. Yang saya ambil gitu kan. Terus saya menilai diri saya dulu agresif banget. Di momen saya ketemu yang urusan emas tadi, ya yang tanda kutip investasi emas, baru saya merasa saya udah nggak berani lagi. Saya lebih ke konservatif sekarang. Jadi konservatifnya apa? Misalkan lebih ke kalau reksadana, saya ambil reksadana terproteksi, gitu. Terus obligasi. Kalau saham pun blue chip, gitu ya. Terus ya udah lebih ke tanah dan bangunan lah, lebih begitu sih. Ini buat teman-teman yang mungkin masih awam sama kata-kata reksadana gitu ya. Reksadana tuh jadi kayak istilahnya kita bisa membeli suatu portofolio gitu ya kok ya. Nanti uang yang kita masukin itu akan dikelolain sama manajer investasi, dibeliin beberapa instrumen investasi gitu. Nah tapi reksadana tuh akan dibagi-bagi lagi ya kok ya. Jadi ada reksadana pasar uang, berarti kalau reksadana pasar uang nanti akan dibelikan instrumennya fixed income. Nanti kalau misalnya kita pilih reksadana campuran, berarti akan mencampur antara instrumen obligasi gitu ya, atau instrumen fixed income, dan juga ada juga saham. Tapi kalau reksadana saham biasanya 100%-nya itu ya dibelikannya ke saham. Nah buat teman-teman yang kayak baru mau coba investasi gitu ya kok ya, kayaknya sih emang baiknya ya kok ya menurut aku itu mulai dari reksadana dulu, karena kan kita kan kalau misalnya mau investasi saham memang baiknya belajar dulu ya tentang instrumen itu sendiri. Nah kalau misalnya belajar aja butuh lumayan waktu gitu, kapan kita mulai investasinya gitu lah ya kayak lebih baik kita taruh dulu di reksadana sambil kita mulai belajar sedikit gitu ya kok ya. Wow, ini benar-benar aduh gak ada habis-habisnya gini ya. Boleh lanjut lagi gak kok? Silakan. Tapi kok sebenarnya kalau misal tadi kan kita ngomongin ngatur uang gitu ya untuk mencapai mapan. Tapi nanti kan level lebih tinggi lagi kita ingin mencapai kebebasan finansial. Nah itu sebenarnya salah nggak sih kok kita mau mengejar level itu gitu loh? Kalau ngomongin salah jelas tidak ya. Karena kan yang pasti gini, yang perlu diingat pertama adalah bukan berarti kita mengejar mapan tapi kita meninggalkan atau melupakan Tuhan. Itu udah pasti nggak, karena saya ingat banget pesan papi saya yang selalu dia kasih tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia sih nggak pernah pesan macem-macem kalau papi saya, tapi itu yang selalu dia ulang-ulang gitu loh. Dan itu yang selalu saya ingat gitu loh. Artinya apa? Kita nggak boleh melupakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita gitu. Jadi kalau mengejar mapan boleh apa enggak? Jelas boleh. Karena Tuhan pun memberikan kita hikmat akal budi kan untuk bisa kita terus mengembangkan diri kita gitu loh. Tapi di sisi lain kita tidak pernah boleh melupakan Tuhan itu. Dan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan gitu. Karena dalam hal mengejar kemapanan tentu saja tidak mudah. Betul pasti. Sih. Banyak batu, banyak kerikil, banyak ujian gitu ya. Kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, waduh bisa stres kali ya. Pasti ya, kalau apalagi kayak ya istilahnya kayak kita mau terbang makin tinggi, anginnya tuh makin kencang. Betul. Gitu. Berarti kan memang kita ini dalam mengatur uang, dalam mengejar ya tadi ya level mapan tadi tidak salah selama kita menggunakannya itu dengan bijak dan dengan pimpinan Tuhan. Betul, betul. Kalau misalnya dari Ko Yunus sendiri, tapi ada nggak kok cerita-cerita lucu nih yang mungkin dari saudara atau teman, ya cerita-cerita lucu dalam mereka mengatur keuangan gitu yang sebenarnya tidak perlu dicontoh gitu kok. Kalau cerita lucu dari temen, rasanya sih nggak ada. Cuman kalau yang saya lihat justru lebih ke yang tadi saya bilang sih, Balenciaga, balance tiada gitu ya. Itu kayak dan kayaknya masalah anak zaman now gitu ya. Karena kalau saya lihat di ketika saya umur 20-an zaman dulu itu hype beast-nya itu nggak kayak sekarang sih.
kalau sekarang itu bagi saya itu mengerikan banget gitu ya. Karena kalau zaman saya dulu 20 plus kayaknya hitungan baju 2-3 juta itu nggak ada gitu loh. Harga di zaman itu, let's say salary saya 2 juta, baju 2 juta di ini ya, di pergaulan saya itu nggak ada. Di pergaulan saya mungkin di lingkungan luar sana ada gitu loh, tapi di lingkungan saya nggak ada gitu, dan lingkungan teman-teman saya juga nggak ada gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang di lingkungan sekarang, anak-anak yang kuliah gitu ya, SMA kuliah, bajunya udah branded bisa 2-3 sampai 5 juta gitu ya. Which is punya salary aja belum gitu loh. Tapi dalam hal bergaya kayaknya konsumtif banget, dan value-nya itu wow banget gitu. Jadi menurut saya hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan sih. Masalah lifestyle ya, itu nomor 1 banget. Tentunya kita mau kelola keuangan, dasarnya harus ada income dulu dong. Iya betul sih, nggak? betul. Karena kan memang sebenarnya tuh mengelola keuangan sesimpel ya, expense kita lebih kecil dari income That's itu. right, Gitu. that's right. Kalau misalnya income-nya aja nggak ada, terus expense-nya apa gitu, That's kan harus lebih right. kecil gitu. Betul. Ya. Jadi dasarnya harus income dulu. Kalau mungkin bagi kalian yang masih disupport sama orang tua, ya income kalian pasti uang jajan gitu ya. Nah, bagaimana kalian bisa manage uang jajan kalian, itu dasarnya dulu deh. Kalian belajar dari sana gitu loh. Jangan dalam hal urusan konsumtif itu value-nya lebih gede daripada uang jajan kalian gitu loh. Itu dasarnya dulu. Dan jangan kita bersandar kepada minta ke orang tua gitu. Karena kalau kita terbiasa seperti itu akan memanjakan kita, terbiasa di zona nyaman. Pada akhirnya ketika bekerja kita kebanyakan mengeluh. Dikasih kerjaan yang susah kita ngeluh, nggak bisa. Dikasih kerjaan yang tadi kayak saya, tukang fotokopi, tukang rekap gitu ya, bisa kabur kali itu, jangan-jangan. Karena nggak mau berusaha juga. Iya betul, karena itu memang itu akan membuat mindset kita sih menjadi tidak berkembang gitu ya. Kalau terbiasa di zona nyaman dan terbiasa dimanja gitu, itu yang perlu kita perhatikan. Ko Yunus, berarti apa nih mindset yang Ko Yunus selalu pegang gitu ya dari dulu dalam mengatur keuangannya Ko Yunus? Oke. Yang pertama adalah income kita itu kita perhatikan, ya kan. Yang kedua adalah plot mengenai berapa banyak yang di saving dulu. Oke, itu jadi dulu. saving yang utama, betul. Baru sisanya kita akan pakai. Betul, gitu ya? Betul, itu dulu. Karena once kita udah mengatur itu, nanti expense kita akan teratur gitu pada akhirnya. Dan apa yang kita pakai untuk expense bukan hal-hal yang bersifat konsumtif yang tidak berguna gitu ya. Kan ada konsumtif yang berguna dan tidak berguna. Lebih konsumtif yang berguna. Pada akhirnya sih itu ya. Gitu. Oke, berarti memang ya kita mengatur keuangan ini untuk nantinya kesejahteraan kita juga ya, Ko ya. Betul. Kemapanan diri kita sendiri secara finansial. Ya tapi bukan cuma artinya finansial ya, Ko ya. Bisa jadi mapan secara mental juga, karena kan nggak mungkin kita bisa mencapai level mapan itu kalau emosi kita aja belum kekontrol. Betul sekali. Nah sih, apalagi kayak kita seringnya tuh beli barang ya konsumtif itu pakainya ini, nggak pakai hati gitu kan ya, Ko ya. Betul. Oke, yang penting kita selama mengaturnya itu dengan bijak, dengan arahan selalu tertujunya pada Tuhan, tidak lupa Tuhan. Betul. Oke deh, Ko Yunus boleh dong kasih pesan-pesan nih buat teman-teman kita yang mungkin lagi baru mulai belajar mengatur keuangan sendiri, atau mungkin lagi kesulitan untuk mencapai target-targetnya. Oke. Pesan saya adalah bagi teman-teman yang sudah punya income nih, jangan menilai income kamu dari kacamata orang lain. Lihatlah income kamu dari kacamata kamu sendiri. Sedikit atau banyaknya itu kan tergantung kita, ya, diri kita sendiri ya. Jadi jangan menilai income kita masih kecil nih, jadi kita menghambat diri kita untuk yang namanya menabung gitu loh. Seberapapun kecilnya income kamu, percayalah kalau kamu sudah melakukan plot-plot, pasti itu akan menjadi sesuatu yang amat bernilai di kemudian hari gitu loh, khususnya plot untuk masalah saving gitu ya. Dan yang kedua adalah dari segi pekerjaan, jangan menilai pekerjaan kamu rendah. Itu penting banget.
Itu penting banget. Jadi jangan menilai pekerjaan kamu juga dari kacamata orang lain gitu loh. Ya. Jadi ketika kamu bekerja dari kategori yang rendah sekalipun, seperti tadi saya bilang, saya junior fotokopi ini itu gitu ya, percayalah itu akan berguna bagi kamu di kemudian hari. Gitu loh. Itu yang akan menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Itu yang akan menempa kedisiplinan kamu sampai akhirnya kamu bisa naik tingkat gitu ya. Kalau kamu gak melewati itu, mungkin akan sulit bagi kamu ketika kamu sudah mencapai di posisi teratas gitu. Iya, benar banget kok. Betul. Yang ketiga, ini yang sering saya perhatikan juga, ada istilah yang mengatakan jangan meludahi tempat yang memberi engkau makan. Artinya apa? Dalam hal kaitannya adalah engkau jangan pernah mengeluhkan tentang tempat kerja kamu, tentang bos kamu kepada orang lain gitu loh. Kalau memang kamu berasa ada yang kurang, ya evaluasi dulu lah kurangnya dari diri kamu. Memang ada yang salah, ada yang gak benar, betul, atau bagaimana. Karena yang sering saya perhatikan orang banyak sekali ngomongin tentang bosnya, tentang tempat kerjanya, ke teman-teman gitu dijelek-jelekin ya. Padahal tidak disadari itulah yang memberikan engkau penghasilan, itulah yang memberikan engkau uang untuk makan gitu kan. Jadi ketika saya mendapatkan istilah jangan meludahi tempat yang memberi engkau makan, wah itu dalam banget gitu ya. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan berarti yang tidak penting, ini justru penting sekali. Ini malah harus di reverse, harus ini nomor 1. Yang tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian ketika bekerja, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau engkau melakukan itu tanpa engkau sadari pun, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, seperfect mungkin, yang ketika engkau dievaluasi pun hasilnya pasti akan excellent gitu. Wow, nice banget pesan-pesannya Ko Yunus yang pastinya memberikan kita tuh banyak banget insight. Nah, teman-teman tuh juga harusnya ya apa yang udah kita bicarain ini bisa jadi pengalaman juga ya buat kedepannya teman-teman, dan terus keep growing, terus beradaptasi dan juga semangat untuk mengejar target-targetnya. Semangat. Thank you deh Ko Yunus yang udah mau main-main ke kita. Jangan lupa untuk main lagi sih di next episode mungkin. Siap. Oke deh, see you semuanya. See you. Thank you.